bantuan langsung tunai minyak goreng dari Presiden Republik Indonesia ini apakah sudah berlangsung untuk Kabupaten Ende saat ini di bulan April 2022 ini? Sudah berlangsung, kita sudah jalan sekitar 1 minggu untuk bantuannya. Saat ini kami masih terus melakukan proses distribusi karena distribusi kami saat ini untuk Kabupaten Ende dia sudah di angka 85%. Wow, baru 1 minggu tapi sudah di angka 85% penyalurannya. Begitu Ibu Aida. Betul, Ya. Nah, kalau boleh tahu anggaran yang disiapkan untuk BLT minyak goreng bagi Kabupaten Ende ini berapa nih, Ibu? Kalau untuk anggarannya kita ada sekitar 14.000 KPM. 1 KPM dia menerima 500.000, jadi tinggal dikalikan saja. Cukup besar ya untuk Kabupaten Ende tahun ini. Nah, kalau boleh tahu Betul. nih, Ibu Aida, kategori penerimaan minyak goreng itu seperti apa sih sebenarnya yang saat ini sedang disalurkan ini? Nah, untuk kategori penerima, sebelum saya jawab pertanyaan itu, mungkin saya kasih sedikit gambaran dulu ya terkait peran kantor pos dalam distribusi BLT kita ini. Kita itu bekerja berdasarkan pengumuman Presiden tanggal 1 April dan pengumuman Kemensos tanggal 4 April lalu bahwa untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng dan sembako kepada para keluarga anggota penerima BPNT dan PKH serta beberapa pedagang kaki lima seperti itu. Jadi untuk kantor pos sendiri diamanai tugas untuk membantu proses distribusi. Jadi kita membantu proses sebatas distribusi itu sih. Jadi kalau untuk kategori penerimanya seperti apa, itu tuh mungkin yang lebih berhak untuk menjawab adalah pihak dari Kementerian Sosial seperti itu. Oke, jadi memang kategorinya ini memang berdasarkan dari data yang diterima PT Pos Indonesia dari Kementerian Sosial ya? Betul sekali. Oke, jadi data penerimaan itu dari Kementerian Sosial. Kalau di Kabupaten Ende dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ya? Begitu ya Ibu? Kalau untuk seluruh kantor pos, kami terima data itu terpusat dari kantor pusat kami. Terpusat kami berkoordinasi dengan Kementerian Sosial langsung. Iya, oke. Ini kalau boleh tahu nih penyalurannya seperti apa yang sedang berlangsung nih dan sudah mencapai 85%. Apakah langsung ke keluarga sasaran ataukah memang ada perlu antrian di pos di kantor pos Ende atau gimana nih Ibu tata cara penyalurannya? Oke, untuk proses distribusi kita punya 3 cara. Yang pertama melalui komunitas, di mana kita berusaha untuk mendekat ke titik lokasi penerima bantuan. Jadi kami bekerja sama aparat desa untuk pendistribusian melalui kantor desa. Jadi di kantor desa tersebut ada petugas kita yang standby. Terus ada juga kita metode yang kedua yaitu antara langsung. Kita khususkan untuk penerima yang berusia lanjut maupun yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Nah, terakhir kita juga melayani pengambilan bantuan di outlet kantor pos. Biasanya ini tuh untuk para penerima yang beliau ini tidak bisa atau berhalangan hadir pada saat kita jadwalkan di komunitas. Jadi kita tetap layani di kantor pos. Prosesnya juga gampang dan cepat kok. Jadi tinggal nunjukin identitas asli berupa KTP atau KK, kemudian petugas akan memverifikasi, melakukan foto, lalu menyerahkan bantuan. Jadi mungkin ya cuma butuh 1 menit, 2 menit paling lama seperti itu. Jadi tidak menimbulkan antrian yang mengular ya atau yang panjang dan perlu ekstra hati-hati karena kita masih dalam pandemi COVID ya Bu Aida ya. Betul sekali. Oke. Ini terkait penyaluran di KPM yang ada di desa-desa ini kerjasamanya sama aparat desa atau gimana nih Ibu?
Untuk di komunitas ya, kami bekerja sama, kita berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan kepolisian, serta dengan pihak desa. Yaitu biasanya kita langsung koordinasi dengan Bapak Camat maupun kelurahan setempat seperti itu. Oke, 85% untuk Kabupaten ND ini sudah masuk ke seluruh, kalau boleh dibilang seluruh kecamatan udah masuk ya Ibu ya. Ini targetnya Sudah sampai masuk ke seluruh kecamatan. iya, targetnya sampai kapan Ibu sehingga bisa 100% selesai dibagikan? Nah, kebetulan ini sekalian selagi kita juga sedang on air di RRI, ini untuk hari terakhir kita bisa bayarkan bantuan ini adalah tanggal 21 kami dapat izinnya. 21, jadi besok adalah hari terakhir untuk pembayaran. Jadi untuk 2.000 sekian masyarakat khususnya Kabupaten ND yang belum mengambil bantuan, kami himbau untuk segera datang ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan, karena nanti apabila tanggal 21 pihak kementerian memutuskan untuk menutup, otomatis kami harus menyerahkan uang atau dana bantuan kembali ke kantor pusat seperti itu. Oke, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya ke RRI ND. Salah satunya yang dari Ani yang bertanya bahwa untuk BLT minyak goreng ini kira-kira mekanisme pendaftarannya dan juga untuk bisa mendapatkan BLT minyak goreng ini apakah memang masuk dalam kuota selain keluarga PKH ataukah juga bagi kami para pedagang kaki lima yang memang sehari-hari menjual gorengan nih, apakah bisa mendapatkannya? Dan mungkin penjelasan dari Ibu yang di kantor pos, seperti apa sih mekanisme untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut? Silakan. Untuk mekanismenya mungkin yang lebih berhak menjawab adalah pihak Kementerian Sosial ya, karena yang memiliki data, istilahnya yang punya kewenangan untuk orang ini berhak, orang ini tidak berhak, seperti itu adalah Kementerian. Dari kantor pos kami adalah tugas distribusi, jadi untuk kategorinya pihak kementerian yang lebih mengetahui seperti itu. Oke, jadi memang ini berdasarkan data dari kementerian, pihak PT Pos Indonesia hanya sebagai penyalur ya. Betul sekali. Iya, jadi tidak bisa misalnya menjadi tempat untuk mendaftar dan lain sebagainya, tidak dimungkinkan ya Pak Ibu Aida. Betul sekali, Mari. Oke, Bu Aida, ini kalau keluarga penerima manfaat yang ada di Kabupaten ND ini cukup banyak ya, dan juga pendistribusiannya akan berlangsung sampai besok. Jika ada beberapa keluarga penerima manfaat ini tidak mengambil BLT-nya, apakah harus dikembalikan atau bagaimana nih mekanismenya setelah tanggal 21 Ibu? Setelah tanggal 21, apabila pihak Kementerian Sosial sudah menyatakan untuk menutup, tidak memperpanjang waktu lagi, otomatis kami akan kami berkewajiban untuk mengembalikan dananya kembali ke pusat, dan pusat akan melakukan pengembalian juga ke Kementerian Sosial, seperti itu. Oke. Berikutnya ini dari Pak Irsan, katanya gini, Ibu, untuk mengetahui kami mendapatkan BLT tersebut itu seperti apa informasinya? Karena sejauh ini kami belum mendengar nih dari pemerintah, baik RT, RW maupun kelurahan menginformasikan terkait BLT minyak goreng ini. Langsung dijawab aja Bu. Oke, untuk informasinya kita lakukan biasanya sekitar 2-3 hari sebelum penjadwalan di lokasi tersebut. Jadi kita langsung datang melalui dinas sosial, juga biasanya dibantu. Kami juga langsung datang ke kecamatan maupun kelurahan desa setempat untuk membagikan daftar nama para penerima. Jadi biasanya kepala kecamatan dan kepala desa mereka sudah pegang nama-nama warganya yang akan menerima.
Harapannya adalah membantu untuk mensosialisasikan. Jadi beliau-beliaunya yang akan mengkoordinir warganya untuk bisa hadir pada penjadwalan seperti itu. Seperti saya contohkan di Desa Diogoma ya. Kemarin Desa Diogoma itu Bapak desanya datang, kemudian meminta nama-namanya dan sama Bapak desanya itu ditempel di kantor desa. Jadi warga bisa melihat nama-nama mereka yang akan menerima bantuan itu di kantor desa seperti itu. Oke, jadi memang mekanismenya seperti itu ya. Ya, betul. Surat edaran nama-namanya itu dikeluarkan dan PT Pos menghubungi setiap perangkat desa maupun juga kecamatan ya untuk menginformasikan kepada warganya. Ini luar biasa nih. Ini ketika penyalurannya pada saat bulan Ramadan seperti ini, ada tidak sih hambatan-hambatan yang berarti di lapangan nih, Bu Aida? Oke, untuk hambatan selama bulan Ramadan sebenarnya ini menjadi prinsip bagi kami ya, tim kantor pos sebagai ladang untuk ibadah kami. Jadi sekalian membantu masyarakat, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi tim kantor pos seperti itu, bisa berpartisipasi dalam mendistribusikan bantuan masyarakat ini di bulan yang mulia seperti itu. Ada tidak sih cerita yang unik yang mungkin menginspirasi atau menggugah nih dari teman-teman PT Pos sendiri ketika penyaluran BLT minyak goreng ini, Pak Ibu Aida? Mungkin kalau untuk cerita yang unik, biasanya kita sudah jadwalkan nih di suatu lokasi. Cuma pada hari itu mungkin warganya berhalangan hadir. Jadi pada saat itu penerimanya itu tidak sesuai harapan yang kami targetkan seperti itu. Harusnya selesai untuk desa A, tapi warganya tidak hadir. Akhirnya kami tunggu di kantor pos untuk warganya hadir. Kami sudah coba hubungi kepala desanya juga, warganya pada saat itu berhalangan. Oke, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba pada hari besoknya misalnya warganya sudah berkumpul di kantor desa nih. Jadi tanpa info ke pihak desa juga. Jadi orang pegawai-pegawai desa itu pada minta tolong gitu supaya kita datang lagi. Nah, hal-hal seperti itu biasanya sih yang sering terjadi. Tapi ya kita tetap layani sih untuk apabila memang warga sudah berkumpul atau menunggu di kantor desa, kita tetap datangi lagi. Seperti itu sih. Oke, jadi memang ini dibutuhkan petugas yang gesit dan ulet ya, Bu ya. Apalagi mengingat kawasan Kabupaten Ende ini topografinya juga lumayan luar biasa. Apakah itu tidak menjadi hambatan, Bu, untuk topografi Kabupaten Ende yang juga berbukit-bukit, bergunung-gunung dan lembah ini? Oke, mungkin itu menjadi healing juga ya untuk kantor pos Ende ya. Jadi mereka melakukan tugas mulia untuk pendistribusian bantuan, sekaligus mereka juga sebenarnya refreshing karena mereka seperti barusan kemarin kami lakukan distribusi ke daerah Wolokota. Jadi kami juga melewati laut seperti itu. Oke, jadi sekalian healing jadi ya. Sekaligus, betul. Oke, ini ada tidak sih petugas yang diprotes warganya mungkin karena tidak mendapat bantuan atau gimana nih? Oh ya, kalau itu cukup banyak, saya bisa bilang cukup banyak karena menanyakan nama ya. Mbak, kemarin saya dapat gitu, kok sekarang nggak dapat seperti itu. Nah, apabila terjadi hal-hal seperti itu, kami kembalikan lagi bahwa kami adalah petugas distribusi gitu. Jadi untuk data kami tidak bisa rubah, kami tidak bisa tambahkan maupun kurangi, bahwa ya memang yang ada di data itulah yang dipesan oleh Kemensos untuk mengambil bantuan seperti itu. Oke, kemudian Ibu ini terkait dengan para keluarga penerima manfaat, misalnya yang lanjut usia, kemudian yang memiliki atau ya disabilitas, ini seperti apa sih upaya penyalurannya? Karena mereka mungkin tidak bisa harus ke kantor ataupun
ke wilayah desa yang cukup jauh. Ini seperti apa sih penyalurannya untuk lanjut usia dan juga disabilitas? Oke, jadi untuk disabilitas dan penerima lanjut usia biasanya kita lakukan melalui metode antar langsung. Jadi ada tim kami yang memang dia runner untuk datang langsung ke lokasi penerima. Kayak kita juga pernah ke daerah Wolotopo, ada penerima yang sudah lanjut usia, memang topografinya juga tidak memungkinkan beliau untuk turun. Jadi kita yang naik ke Wolotopo, kita bayarkan langsung di rumah KPM. Jadi itu merupakan tugas kami juga sih untuk bisa datang langsung ke lokasi untuk para penerima yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, dan Ibu Aida optimis ya, ada 15% sisanya ini bisa diselesaikan sampai besok ya? Optimis sekali melihat antusiasme warga sampai saat ini juga masih cukup banyak yang hadir di kantor pos karena kita masih kurang 2.000 lagi untuk berhasil di angka 100%. Oke, harapannya Ibu untuk BLT minyak goreng dan upaya penyalurannya ini seperti apa nih dari PT Pos Indonesia cabang ND? Oke, untuk harapan dari tim kantor pos sih semoga BLT ini dapat terdistribusi efektif dan efisien mungkin mengingat batas waktu yang sudah cukup mepet. Semoga masyarakat juga bisa segera untuk mengambil bantuan bagi 2.000 KPM yang belum mengambil, dan semoga bantuan ini dapat sesuai harapan dari Presiden dan pemerintah agar bantuan ini dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat khususnya Kabupaten Nindi. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Aida untuk waktunya bersama RRI ND pagi hari ini. Sama-sama, Mbak, terima kasih. Iya, kami akan mencoba menghubungi Bapak Camat ND Selatan dan juga Bapak Ketua Komisi 3 DPRD ND terkait BLT minyak goreng dan juga upaya penyalurannya.